Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum Anda menuju ke peraduan malam, kami mengajak Anda untuk kita mendengarkan renungan malam hari ini. Persekutuan yang harmonis. Allah itu hidup dan harus diperlakukan sebagai pribadi yang hidup. Allah menjadi semakin nyata hidup dalam kehidupan ini kalau kita semakin mengalami kematian dari manusia lama. Semakin kita mati, yaitu meninggalkan cara hidup kita yang lama, Yesus semakin hidup dalam hidup kita dan Allah makin nyata dalam kehidupan ini. Dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 22 tertulis, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan." Jangan sampai terjadi keadaan di mana gereja memiliki puji-pujian yang bagus, memiliki musik yang bagus, gedungnya juga bagus, tetapi manusianya tidak mengalami perubahan menuju kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jangan sampai juga gereja memiliki organisasi yang bagus, manajemen yang bagus, tetapi manusianya tidak berubah sebagai anak-anak Allah yang mengenakan kodrat ilahi. Lebih baik kita tidak mempunyai fasilitas apapun, tetapi kita mengalami perubahan sesuai yang dikehendaki oleh Bapa. Hendaknya kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan banyak gereja hari ini. Manusia lama kita harus dimatikan. Percuma dan sia-sia belaka semua kegiatan pelayanan gereja kalau maksud keselamatan, yaitu perubahan, tidak berlangsung atau terjadi dalam hidup para pelayan dan jemaatnya. Kalau kita tidak berjuang keras, manusia lama kita itu tidak akan mati. Manusia lama tidak bisa mati dengan mudah. Kita semua harus sadar, sesadar-sadarnya betapa hebat perjuangan untuk dapat mematikan manusia lama ini. Kesempatan untuk berubah yang Allah berikan ini sangat berharga. Mari kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan hal ini, firman Allah mengatakan, "Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan." Efesus 4 ayat yang ke-22. Sedangkan di dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan juga dan menegaskan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di sini gereja harus serius melayani demi memberikan firman yang memperbaharui roh dan pikiran. Roh, spirit itu bisa menunjuk pada hati, dan pikiran itu menunjuk pada rasio. Firman Allah yang murni berkuasa mengubah roh dan pikiran kita. Oleh sebab itu, kebenaran yang diajarkan haruslah Injil yang murni, yang diajarkan Yesus tanpa sikap konformitas atau menyesuaikan dengan keadaan.
Pelayanan yang mengubah manusia tidak bisa dibayar dengan uang, kolekte, persembahan, persepuluhan, dan buah sulung. Semuanya tidak ada artinya tanpa perjuangan masing-masing individu untuk berubah. Oleh sebab itu, gereja tidak boleh sibuk memikirkan keuangan sampai mengabaikan hal yang lebih penting. Untuk itu, gereja tidak perlu khawatir sama sekali. Allah pasti mencukupi dan tidak mempermalukan gereja miliknya. Kalau kita sudah menyadari bahwa semua harta kita adalah milik Allah, gereja itu akan berlimpah untuk bisa menjadi berkat bagi gereja lain atau masyarakat yang lemah dan yang tidak berdaya. Jadi, kalau belum sanggup memberi dengan tulus, gereja tidak boleh memaksa anggota jemaat untuk memberi uang. Kita harus berani menunggu hingga jemaat sudah memiliki kesadaran mengenai hal tersebut. Dengan demikian, mereka barulah akan mengembalikan milik Allah dengan sikap hati yang benar. Persembahan uang yang dibawa ke gereja sangat kecil jika dibanding dengan keselamatan. Allah menghendaki sikap hati yang benar. Jadi yang benar haruslah hati yang terlebih dahulu dipersembahkan. Hati yang dipersembahkan kepada Allah harus sampai pada pengakuan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Hal ini sama maknanya dengan pernyataan Paulus dalam suratnya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, harus dipahami bahwa yang harus diperjuangkan dalam pelayanan adalah kehidupan Yesus yang harus dihidupkan dalam diri kita dan manusia lama yang harus dimatikan. Kita harus menjadi orang yang tidak disukai dan tidak bisa digoda oleh kuasa kegelapan karena manusia lama kita sudah mati. Kalau seseorang masih bereaksi atas godaan atau waktu mendapatkan rangsangan dari keindahan dunia ini, itu berarti setan masih bisa mengganggunya. Setan masih senang dengan dia. Namun, kalau seseorang makin mati dari manusia lama, kehidupan Yesus akan semakin dikenakan, sehingga setan tidak menyukainya karena tidak bisa mengganggunya lagi dan menjatuhkannya. Sampai pada taraf ini, seseorang dapat menjalin persekutuan yang harmonis dengan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya inilah tujuan keselamatan dari Allah. Semakin kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, semakin Yesus hidup dalam hidup kita. Sampai pada taraf ini, seseorang dapat menjalin persekutuan yang harmonis dengan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat, Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.